Apakah langit hanya di atas sana? Ataukah ia hidup di dalam hati manusia yang mencari keadilan, yang berjuang agar hidup tidak sekadar kuat, tapi selaras? Dalam sejarah panjang peradaban, manusia telah mencoba menjawab satu pertanyaan besar. Apa yang mengatur dunia ini? Apakah kekuatan? Apakah cinta? Apakah hukum? Atau suara halus dari sesuatu yang tak terlihat, langit? Hari ini kita akan menyelami kisah dua tokoh besar Tiongkok kuno. Satu berbicara tentang logika dan cinta universal. Satu lagi tentang harmoni dan hukum langit. Mereka berbeda. Namun keduanya mendekat ke satu pusat. Jiwa manusia sebagai cermin dari alam semesta. Ini adalah perjalanan spiritual, sejarah dan filsafat. Dari Mozi, sang pencinta tak bersyarat, ke Dong Zhongshu, sang penyulam langit ke dalam tubuh kekaisaran. Bayangkanlah seseorang yang hidup di masa perang tak berkesudahan. Negara-negara bertikai, rakyat menderita. Orang-orang hidup dalam ketakutan dan kekuasaan menjadi hukum satu-satunya. Di tengah reruntuhan nilai, muncul seorang pemikir yang tidak berasal dari istana, bukan dari darah bangsawan, melainkan dari kaum pekerja. Mozi, seorang pengrajin, insinyur, dan pemikir yang melihat dunia bukan dari atas takhta, tapi dari tanah tempat rakyat berdiri. Mozi bukanlah mistikus. Ia adalah filsuf dengan logika yang tajam, yang menolak gagasan bahwa cinta dan moralitas hanya untuk keluarga sendiri. Ia menentang favoritisme, nepotisme, dan egoisme kelompok. Bagi Mozi, semua manusia berharga sama di mata langit. Ia menyebut ajarannya sebagai Jian-ai, cinta inklusif, tanpa diskriminasi. Jika kamu mencintai anakmu, mengapa kamu tidak mencintai anak orang lain? Apakah nyawa mereka tidak sama berharganya di mata langit? Lebih dari sekadar ajaran sosial, Jian-ai adalah bentuk cinta spiritual, sebuah bentuk penghapusan ego kolektif. Dalam cinta yang tak membeda-bedakan, Mozi melihat refleksi dari Tian, langit, bukan sebagai dewa pribadi, tapi sebagai prinsip moral agung yang menopang semesta. Dalam teks-teks Mohist, langit adalah seperti hukum alam yang adil, impersonal, tapi penuh kasih. Langit menginginkan kebaikan, karena kebaikan itu harmonis. Inilah spiritualitas Mozi, bukan dalam ritual, tetapi dalam perbuatan yang adil dan penuh cinta. Mozi dan murid-muridnya juga merupakan ilmuwan praktis. Mereka menciptakan senjata pertahanan, teknologi irigasi, dan metode evaluasi moral yang logis. Ini adalah era ketika cinta dan nalar berjalan berdampingan. Namun sejarah tidak selalu berpihak pada logika dan kesetaraan. Setelah periode 100 aliran pemikiran, dunia Tiongkok memasuki fase kekaisaran mutlak. Dinasti Qin mempersatukan negeri lewat besi dan darah. Segala bentuk keberagaman pemikiran dianggap ancaman. Kitab-kitab dibakar, pemikir dibungkam. Mozi pun, seperti aliran Mohist secara umum, perlahan-lahan ditinggalkan. Cinta universal terlalu berbahaya bagi penguasa yang ingin mengatur lewat hierarki. Namun setelah runtuhnya Qin, dinasti Han naik dengan kebutuhan baru. Sebuah sistem yang bukan hanya mengatur secara hukum, tetapi mewakili kehendak langit. Dan disinilah masuk tokoh kita yang kedua, Dong Zhongshu. Dong Zhongshu hidup pada abad kedua sebelum Masehi dan menjadi arsitek ideologis dari Kekaisaran Han. Tapi dia bukan sekadar birokrat, ia adalah visioner yang merancang sesuatu lebih dalam. Sistem filsafat yang menyatukan manusia, langit, dan negara dalam satu harmoni kosmik. Jika Mozi berbicara tentang langit sebagai prinsip moral impersonal, maka Dong menghidupkannya. Langit dalam pemikiran Dong adalah makhluk spiritual yang merasakan. Ia mencintai, murka,
dan memberi isyarat kepada dunia melalui fenomena alam. Ketika seorang kaisar lalim, gempa bumi dan banjir dianggap sebagai amarah langit. Ketika seorang pemimpin bijak, langit akan memberi panen dan cahaya. Inilah prinsip Tian Ren Ganying, resonansi spiritual antara manusia dan langit. Bagi Dong Zhongshu, tujuan tertinggi bukan hanya harmoni sosial, tetapi keselarasan moral antara manusia dan semesta. Ini bukan sekadar sistem etika, melainkan sebuah ritual kosmis, sebuah panggilan untuk kembali menyadari bahwa kita hidup dalam jalinan yang tak terputus dengan langit. Dan sang kaisar bukan sekadar pemimpin, ia adalah anak langit, Tianzi, titik tengah antara langit dan bumi. Ia menjadi simbol dari tatanan moral semesta. Dalam filsafat Dong, kita tidak bisa memisahkan manusia dari semesta. Setiap tindakan, setiap pikiran adalah getaran kecil yang menyentuh jalinan langit. Ia mengambil konsep yin yang dan 5 unsur, wuxing, untuk membangun pemahaman bahwa segala sesuatu, dari musim, warna, suara, hingga emosi, bergetar dalam keseimbangan. Ritual-ritual negara bukanlah formalitas. Mereka adalah cara untuk menyelaraskan vibrasi manusia dengan getaran langit. Jika hati manusia rusak, maka alam pun akan berbicara. Dong mengajarkan bahwa kesadaran manusia memiliki efek resonan terhadap alam. Ini adalah bentuk spiritualitas yang halus, metafisik, dan sekaligus politis. Karena dalam harmoni ini, kekuasaan menjadi suci, dan moralitas menjadi instrumen kosmis. Di permukaan, Mozi dan Dong Zhongshu terlihat berbeda. Yang satu membela cinta universal dan logika, yang lain membela struktur sakral dan resonansi. Tapi keduanya sebenarnya ingin hal yang sama, manusia yang selaras dengan langit. Mozi percaya itu bisa dicapai dengan cinta tak memihak dan hukum moral universal. Dong percaya itu hanya bisa dicapai dengan harmoni kosmik dan tatanan spiritual. Satu mendekati langit melalui logika, satu mendekati langit melalui ritual dan rasa. Tapi di titik terdalam, mereka sepakat bahwa jiwa manusia bukanlah sesuatu yang terpisah dari alam, tapi bagian darinya. Dan bahwa pemimpin sejati adalah ia yang hatinya bergetar seirama dengan keheningan semesta. Dalam dunia modern, kita terbiasa memisahkan logika dari spiritualitas. Nalar dianggap dingin, spiritualitas dianggap mistis. Tapi sejarah filsafat Cina kuno mengajarkan bahwa keduanya tidak perlu bertentangan. Mozi menunjukkan bahwa cinta bisa rasional. Dong Zhongshu menunjukkan bahwa struktur bisa spiritual. Dalam logika, ada kasih. Dalam harmoni, ada kesadaran. Kita hari ini masih hidup di antara dua langit, yang menuntut keadilan dan yang menuntut keterhubungan. Maka pertanyaannya bukanlah siapa yang benar, tapi apakah kita masih mendengar suara langit dalam batin kita? Apakah kita masih melihat kehidupan bukan sebagai garis lurus kekuasaan dan ambisi, tapi sebagai jalinan halus antara tubuh, jiwa, dan semesta? Langit tidak pernah benar-benar diam. Ia berbicara lewat peristiwa, lewat gemuruh hati nurani, lewat keheningan malam ketika kita bertanya, "Untuk apa aku hidup?" Mozi menjawab, "Untuk mencintai tanpa syarat." Dong Zhongshu menjawab, "Untuk hidup selaras dengan kehendak semesta." Dan mungkin di persimpangan keduanya, kita menemukan kebijaksanaan sejati. Karena langit tidak selalu berada di atas. Terkadang ia bersemayam di kedalaman hati yang tulus. Terima kasih telah menyimak. Jika video ini menyentuh ruang jiwamu, dukunglah channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan. Mari terus menelusuri kearifan yang tersembunyi dalam debu sejarah dan gema keabadian. Sampai jumpa di episode berikutnya.
hanya di Zirah Jiwa.